Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Kaputra Prabantono, NIM 2021 11076 dari kelas 2B. Nomor 1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. 1. Penguasaan kosakata yang kurang. 2. Kurangnya literasi atau minat baca seseorang. Yang ketiga, sering melihat atau mendengar tulisan yang salah. Contohnya adalah 1. Februari yang benar dan Februari yang salah. Lalu November yang benar dan November yang salah. Lalu karir yang benar dan karir yang salah. Lalu menyontek yang benar, yang salah adalah mencontek. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. 1. Dengan memberi jarak dan spasi selebar 2,5 spasi antar teks asli dan kutipan. Yang kedua, menyatukan teks asli dan kutipan dengan cara mengambil 2 baris dari teks asli. Yang ketiga, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Yang keempat, menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Contohnya, diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu, sehingga terbuat komunikasi secara government to people. Snow halaman 6 tahun 2009. Kutipan tidak langsung. 1. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, kutipan dengan berbagai pengarang. Yang keempat, pemberian jarak dan spasi sebanyak 2,5. Contoh, Graf 1993 berpendapat bahwa argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. 3. Apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan dan beri contoh. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain, jadi tulisan yang berisi sejarah hidup hingga tokoh tersebut meninggal. Dengan contoh, B.J. Habibie lahir 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. Moh-Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau pun pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Parepare. Beliau berkuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955 di Rheinische Westfälische Technische Hochschule. Biaya kuliahnya dibiayai oleh ibunya, R.A. Raden Ajeng Tuti Muarini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Setelah beliau menikah dengan teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dan dengan istrinya tinggal bersama di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan juga biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini membuat pesawat terbang RI pertama. Bibliografi diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah untuk subjek tertentu dan fungsinya mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Contoh, Goris Craft 1980, komposisi ND, Nusa Indah Ibrahim, Nini, jadi 2011, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta, UMK Press. Nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan waktu, jelaskan sertai contohnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering disebut dengan durasi. Contoh, jam belajar sekolah akan dimulai pukul 7. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, setiap hari Sabtu saya bermain sepak bola selama 1 jam dengan teman-teman. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitriter
yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berintegrasi, dan mengidentifikasi diri. Dari pendapat beberapa pakar bahasa adalah sistem lambing bunyi bersifat arbitrer yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik dalam daftar pustaka. Dengan contoh, Amran Hamin, ed. 1976. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari kata titik dua dan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Titik 2, yang pertama, akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam manis kerang-kerang adalah bawang bombay, bawang putih, bawang merah, saus, garam, gula, dan mentega. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian, penjelasan, atau penggambaran. Contoh, A. Ketua sama dengan Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Nadia Tanar, Bendahara titik 2 Isabella. Titik koma. Yang pertama, pengganti kata penghubung. Tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, cuaca sedang buruk, titik koma, anak-anak tetap berangkat sekolah. Setiap malam Adi belajar, titik koma, ayah nonton bola, titik koma, ibu menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, memisahkan 2 kalimat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan 2 kalimat setara atau lebih jika unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau kata hubung. Contohnya, ibu membeli kubis, wortel, kentang, dan jamur, titik 2 cabai, bawang merah, dan bawang putih, titik 2, titik koma, minyak goreng dan mentega di pasar. Yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk serapan yang diambil dari bahasa asing. Contohnya, analisis stilistika tepat dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Salah karena tidak terdapat garis miring. Yang benar adalah analisis stilistika dalam kumpulan puisi, lalu menggunakan huruf miring pada buku latihan tidur dan menggunakan kalimat biasa pada karya Joko Pinurbo. Yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut beserta pembenarannya.
Vokal merupakan huruf yang terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Konsonan merupakan huruf yang selain huruf A, I, U, E, O. Contoh kesalahan pada huruf vokal. Saya tadi dipanggil guru karena alpa, salah. Saya dipanggil guru karena alpa pakai H, itu yang benar. Contoh kesalahan huruf konsonan. Saya di PAT naik sepeda. Yang benar adalah saya dapat naik sepeda. Sekian, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.